Memang masyarakat kita masih kekurangan ilmu. Pengelolaan hutan, pertanian dan lain-lain sebagainya itu masih secara turun-temurun tradisional pada umumnya seperti di bidang pertanian, sehingga hasil produksinya tidak maksimal. Orientasi mereka mencari uang itu adalah menebang hutan. Berdampak dari illegal logging itu, maka bisa-bisa terjadi daripada bencana banjir, erosi. Kalau musim kemarau ada kekeringan. Sulawesi has endemic plant and animal species found nowhere else in the world. This unique biodiversity is threatened by climate and land use change. Ag4's goal is to improve equitable and sustainable agroforestry and forest-based livelihoods for rural communities in Sulawesi. To achieve the ideal conditions, Ag4 Sulawesi focuses on three interlinked components, each of which has its own objectives. The livelihood component aims at improving livelihoods for smallholder families through the development and enrichment of agroforestry and forestry systems. The government component aims to increase equitable involvement in governance of land. And the environment component aims to improve integrated management of landscapes and ecosystems where the community and the government work together. Ag4 has published booklets, fact sheets, and working papers on how farmers can improve their agroforestry management. 25,000 people have gained better knowledge from attending our workshops and trainings. We've implemented 42 rapid market appraisals to identify opportunities for farmers, producing over 1,300,000 high-quality seedlings. Banyak pengalaman saya waktu dari masuk kemarin sini. Banyak pengalaman. Sambung pucuk, dengan cara menanam. Dulu kan cuma 3 meter, ada yang 2 meter, di bawah situ. Sekarang kalau pepaya nanti 4 meter. Kalau rambutan 6 meter atau 8 meter. Ag4 itu masih di sini banyak sekali manfaatnya. Bagaimana memangkas kopi, terus kita diajari juga bagaimana menempel tanaman, terus mengokulasi tanaman. Kalau hasilnya dulu kita biasa panen 5 ton lah. Setelah Ag4 masuk, hasilnya alhamdulillah lipat 2 kali dari yang dulunya. Kabupaten Bantaeng sudah memiliki peraturan bupati untuk imbal jasa lingkungan air. Di Sulawesi Tenggara, tepatnya di Tahura Nipa-Nipa, nota kesepahaman antara UPTD Tahura dan kelompok tani pelestari hutan telah dicapai. Untuk Provinsi Gorontalo, tepatnya di Kecamatan Tibawa di Kabupaten Gorontalo, yang merupakan bagian hulu dari Das Limboto, para pihak telah bersepakat dan berkomitmen untuk memulai kegiatan rehabilitasi lahan berbasis tanaman yang disepakati oleh petani dan masyarakat. Setelah kami evaluasi bersama teman-teman di Tahura Nipa-Nipa, kami dapatkan adanya Perda nomor 5 tahun 2007 itu yang sifatnya belum bisa dioperasionalkan di dalam pengelolaan Tahura Nipa-Nipa. Yang pada saat itu kami telah mengusulkan perubahan atau revisi Perda nomor 5 tahun 2007 itu. Dari situlah awalnya mulai kita bersama Ag4, mulai kita bikin kegiatan refleksi pengelolaan taman hutan raya Nipa-Nipa, melibatkan semua stakeholder maupun masyarakat dan kelompok tani yang ada di dalam kawasan taman hutan raya Nipa-Nipa. Lahirnya Perda nomor 6 tahun 2014 itu suatu capaian yang sebenarnya teman-teman Ag4 di situ sudah mulai terlibat, membantu kami bagaimana kita mensosialisasikan, merefleksikan, kemudian mengkonsultasi pabrikan sehingga ini betul-betul lahir dari aspirasi semua stakeholder.
Komponen tata pengelolaan hutan Agfor fokus pada pencapaian target-target pengembangan tata pengelolaan hutan partisipatif, peningkatan kapasitas para pihak di dalam merancang dan menyepakati tata guna lahan, dan pengembangan skema jasa ekosistem dalam pengelolaan hutan. Dalam pengelolaan kawasan konservasi, Agfor juga telah mendampingi secara bersama-sama proses revisi peraturan daerah Sulawesi Tenggara tentang pengelolaan kolaboratif Tahura Nipa-Nipa melalui proses-proses pendampingan dalam menyusun naskah akademik dan rancangan peraturan daerah serta proses legislasi di DPRD. Pada akhirnya telah diterbitkan Perda Bulukumba tentang pengukuhan, pengakuan, dan pelindungan masyarakat adat Kajang. Masyarakat adat Kajang itu sampai sekarang masih menjaga budaya dan adat istiadatnya karena adanya pasang di Kajang. Nah, pasang di Kajang ini ya merupakan undang-undang atau aturan yang tidak tertulis dari komunitas atau masyarakat adat itu sendiri. Agfor di sini dalam kapasitasnya masuk juga sebagai gugus tugas. Peran aktif dari Agfor itu sendiri merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari proses Perda nomor 9 tahun 2015 ini. Banyak hal-hal yang dilakukan oleh Agfor dan kita bekerja sama dengan seluruh stakeholder yang ada di situ, sehingga memang peraturan daerah ini merupakan peraturan daerah yang sangat partisipatif. Di proyek Agfor ini sejak tahun 2012 bekerja untuk komponen governance. Lebih banyak mengumpulkan data dan informasi di lapangan untuk dijadikan bahan-bahan dasar atau acuan bagi kebijakan pemerintah, baik di tingkat kabupaten maupun di tingkat desa. Kalau di Bulukumba ada Perda Masyarakat Adat Bulukumba, kalau di Bantaeng ada Perbub Jasa Lingkungan. Nah, kalau di level desa kita memberikan masukan untuk RPJMDes, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa. Kemarin di Ayuhulalo di Kabupaten Bualemo kita membantu masyarakat sama-sama dengan Agfor bagaimana masyarakat bisa mendapatkan akses air yang PDAM yang murah, lebih murah karena mereka melihara hutan. Di Desa Rumbia kita juga bersama-sama masyarakat untuk membibitkan tanaman-tanaman tahunan, kemudian buah-buahan, mengurangi erosi. Nah, kami mensupport teman-teman di sini untuk memperkuat kelembagaan, baik kelompok petani maupun kelembagaan ekonomi yang dibangun oleh teman-teman yang lain. Kami juga membangun komunikasi dengan pemerintah lokal, pemerintah kabupaten, bagaimana bersinergi, membackup atau melihat potensi promosi kelompok ini untuk keberlanjutan setelah program Agfor selesai. Awal mulanya sebelum Agfor masuk ke wilayah kami ini, metode yang kami perlukan itu masih secara tradisional. Dan kehadiran Agfor beberapa tahun yang lalu di wilayah kami ini membina kami dan melatih kami bagaimana cara memproduksi madu yang lestari dan higienis. Mereka juga gencar mempromosikan madu ini di tempat-tempat lain seperti di ibu kota provinsi sampai di tingkat nasional. Dulu itu tidak ada pengetahuan sebelum masuk Agfor. Dia kasih tahu bilang begini-begini cara panennya, panen merah, jangan panen hijau. Alhamdulillah petani sudah meningkat. Harga kopi semakin mahal. Kehadiran Agfor itu sendiri memberikan pemahaman, ilmu, pemberdayaan kepada mereka sehingga mereka bisa mandiri, mereka punya ilmu dan mereka berusaha semaksimal mungkin dan hasilnya untuk mereka juga sendiri.